Sahabat Kompas TV, di tengah pandemi gini, suka kepikiran gak sih soal imun tubuh untuk keluarga? Seperti untuk suami atau untuk istri, untuk anak, bahkan hingga orang tua yang sudah masuk kategori lansia. Keluar rumah di masa pandemi udah wajib hukumnya harus menjaga protokol kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Yang gak kalah penting adalah olahraga. Udah semua dilakuin, masih nggak pede juga nih, kira-kira imun tubuh kita udah oke belum ya? Nah, apalagi imun untuk anak-anak di bawah umur yang belum dapat jatah vaksinasi COVID-19. Untuk para ibu-ibu yang punya baby dan balita, pasti was-wasnya bukan main. Kalau gitu, kita langsung berangkat, Ask the Expert. Halo sahabat Kompas TV, perkenalkan saya Atila Dewanti, dokter spesialis anak yang bertugas di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Salam sehat. Di masa pandemi ini sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh si kecil. Kenapa? Karena kita tahu nih, udah hampir 2 tahun lebih ya, masih belum selesai pandemi. Jadi untuk sahabat Kompas semua, jangan lupa jaga imunitas tubuh si kecil secara komprehensif. Oke, caranya banyak banget nih. Pertama ya, di dalam masa pandemi ini tetap jaga prokes ya. Anak-anak juga udah bisa loh pakai masker ya. Jadi jangan lupa selalu gunakan masker kalau keluar rumah. Kemudian cuci tangan itu jangan lupa. Jadi prokes tetap dijaga walaupun cuman ke mana? Ke warung misalnya, ke toko tetap pakai masker, nggak boleh buka. Pertama. Kemudian kedua, lengkapi vaksinasi. Ya, jadi dengan imunisasi yang lengkap, insya Allah daya tahan tubuh anak lebih terjaga. Jangan sampai gara-gara pandemi kan takut keluar rumah nih, nggak berani vaksin. Pandemi COVID selesai, nanti akan datang penyakit-penyakit lain, Mbak, seperti difteri. Dulu udah nggak ada difteri di Indonesia, tapi sekarang sejak 2 tahun kita pandemi ini mulai ada lagi difteri di Indonesia. Padahal penyakit difteri itu dapat kita cegah dengan vaksinasi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang ya, yaitu mengandung makronutrien dan mikronutrien. Jelasin sedikit boleh ya, makronutrien itu ada karbohidrat, protein dan lemak, dan mikronutrien itu mengandung vitamin dan mineral. Keempat, jangan lupa minum yang cukup. Nah, kita kan di rumah terus nih sekarang, biasanya merasa kayaknya cukup, kayaknya nggak aus gitu, padahal tetap harus minum. Kita mencegah dehidrasi. Dan yang terakhir adalah beraktivitas fisik. Jadi jangan lupa kita harus bergerak nih, walaupun di rumah aja bukan saatnya tidur mulu. Tidur boleh ya, tapi tetap harus bergerak. Minimal aktivitas fisik itu 30 menit per hari, siapapun. Mau anak-anak, mau kita dewasa atau orang lanjut usia. Karena dengan kita beraktivitas fisik, maka tubuh kita bergerak. Jadi mencegah obesitas. Dan satu lagi saya lupa tadi, yang terakhir adalah tidur yang cukup. Ya, dengan tidur yang cukup nih, tubuh kita akan merestorasi sel-sel yang sudah rusak. Jadi kalau kita tidur nyenyak kan kalau kita bangun seger ya. Nah, itulah pentingnya tidur yang cukup dan berkualitas. Jadi jangan cuma tidur ayam, tapi tidurlah yang nyenyak dengan jumlah yang cukup. Jadi kalau dewasa itu berkisar 7-8 jam per hari, tapi kalau anak-anak bergantung usia. Jadi kalau di bawah 1 tahun dia bisa 12-18 jam, tapi 1-3 tahun antara 12-15 jam, di atas 3 tahun di bawah itu.
Sebetulnya sih pada prinsipnya hampir sama ya, cuman memang ada beda-beda dikit tergantung usia nih. Soalnya kalau bayi di bawah 6 bulan, ya dia nggak ada tambahan, misalnya ditambah vitamin atau apa, enggak. Dia cukup dengan ASI eksklusif. Bila ibunya memberikan ASI eksklusif, insya Allah dia sudah terlindungi. Karena kita tahu ASI eksklusif itu penuh dengan vitamin, penuh dengan imunoglobulin, jadi itu untuk daya tahan tubuh si kecil. Tapi ketika dia sudah di atas 1 tahun, apalagi kalau udah 3 tahun, ketika dia udah mulai main ke sana ke sini, nah itu perlu lebih banyak perhatian ya. Jadi yang tadi itu saya bilang jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan itu sebetulnya satu kunci untuk daya tahan tubuh, tapi bagus banget manfaatnya. Ya, dia cuci tangan, mungkin ngingetin juga nih untuk sahabat Kompas TV ya. Cuci tangan tuh bukan cuma sekedar cuci tangan pakai tisu basah gitu, itu enggak loh sebetulnya. Jadi yang cuci tangan yang benar adalah di bawah keran air yang mengalir. Kemudian cuci tangan sebanyak 20 detik. Atau kalau saya ngajarin pasien-pasien saya anak kecil sambil nyanyi happy birthday ya. Nah sambil nyanyi happy birthday begitu selesai itu cukup 20 detik. Jadi bukan cuma gitu-gitu aja. Dan satu lagi menggunakan sabun. Jadi dengan air mengalir, dengan sabun lamanya lebih kurang 20 detik. Itu mungkin. Oke, nah ini lain lagi. Kalau untuk vitamin dan suplemen tergantung masing-masing anak. Jadi kalau si kecil makannya udah oke, minum susunya oke, nggak ada masalah, tidak lagi tumbuh gigit, jadi tidak perlu penambahan vitamin dan suplemen. Tetapi bila si kecil misalnya nih lagi nggak suka makan, lagi GTM, atau giginya lagi mau tumbuh jadi nggak mau makan, nah berarti kan dia asupan mikronutriennya berkurang kan. Nah di situ kita boleh banget tambahkan vitamin dan suplemen untuk si kecil. Yang paling baik untuk saat ini adalah vitamin C dan vitamin D. Jadi vitamin D itu sudah terbukti, sudah dilakukan penelitian dengan minum vitamin D sesuai dengan usia dosisnya, maka dia akan meningkatkan imunitas tubuh karena dia memang bekerja di sistem imun si kecil. Nah, boleh juga tambahkan zinc saat ini, tapi nggak harus, itu hanya pada kasus-kasus tertentu, dan boleh juga tambahan suplemen. Baik, ini dua nama yang berbeda ya. Jadi kalau vitamin itu yang tadi saya bilang ada vitamin A, D, C dan sebagainya, itu adalah fungsinya adalah memperbaiki fungsi sel. Jadi kita tuh dalam tubuh kita tuh banyak sel nih Mbak. Nah sel-sel itu diperbaiki fungsinya dengan tambahan vitamin. Tapi kalau imunomodulator lain lagi. Jadi pengertian imunomodulator itu adalah suatu zat atau substrat ya yang tugasnya adalah menstimulasi sistem imun. Ya, pada keadaan tertentu di mana si kecil memang membutuhkan tambahan, maka boleh kan tadi saya bilang boleh diberikan tuh si imunomodulator. Jadi penting banget, apalagi kalau misalnya dia mau sakit atau sekitar dia lagi sakit nih. Misalnya ada yang batuk pilek sekitarnya, kita kan deg-degan nih, aduh anak kita takut ketularan gitu, apalagi zaman sekarang nih kayak musim hujan gini, nah boleh kita minumkan imunomodulator tersebut, karena yang tadi saya bilang fungsinya adalah dia mengaktifkan sel-sel imun yang udah ada, diaktifkan untuk bekerja lebih oke gitu. Jadi tipsnya untuk sahabat Kompas TV untuk memilih imunomodulator adalah kita harus cerdas. Kita baca dulu nih kemasannya apa ya. Memang yang terbaik adalah yang alami ya. Jadi kita lihat di boxnya itu ada kandungannya apa. Paling baik adalah pilih yang sudah teruji klinis. Jadi biasanya nanti di box itu sudah dibilang sudah melalui penelitian, sudah melalui uji klinis dan fitofarmaka. Nah, kalau ada tulisan seperti itu lebih baik dipilih yang itu karena berarti mereka sudah melakukan penelitian di sejumlah anak dan insya Allah aman. Dan jangan lupa dosisnya sesuaikan dengan yang tertera di dalam boxnya ya. Tapi sahabat Kompas TV, kira-kira aman nggak ya kalau kita konsumsi suplemen imun setiap hari? Kira-kira bakal ada efek sampingnya nggak ya? Biar kita nggak menduga-duga lagi, kita langsung tanya ke dokter yuk. Yang pertama dok, imun tubuh adalah pertahanan dasar dari virus atau bakteri penyakit. Dari virus atau bakteri penyakit? Mitos. Karena sebenarnya kan imun tubuh, berarti imun tubuh manusia dong. Jadi imun tubuh manusia sebenarnya adalah daya tahan tubuh manusia terhadap masuknya virus atau bakteri ke dalam tubuh manusia. Jadi jawabannya mitos. Oke, selanjutnya nih dok, imun tubuh anak yang cukup mempengaruhi nafsu makannya. Nah itu bisa mitos, bisa enggak.
Jadi gini, kalau untuk daya tahan tubuh dengan daya tahan tubuh yang oke, otomatis biasanya akan mempengaruhi nafsu makan yang menjadi lebih baik ya, sahabat Kompas TV ya. Tetapi bagaimana nih kalau si kecil sedang tumbuh gigi? Otomatis walaupun daya tahan tubuhnya oke, kalau di tumbuh gigi kan pasti daya nafsu makannya pasti berkurang dong. Jadi bisa mitos bisa fakta jawabannya. Oke, selanjutnya kalau gitu dok, untuk anak yang sudah vaksinasi COVID-19, imun tubuhnya masih perlu ditambah dengan asupan lain. Betul, fakta. Karena bukan berarti ya sesudah vaksin COVID baru 1 kali, apalagi itu sudah merasa aku boleh main-main ke mall, bisa ketemu orang-orang tanpa masker, enggak. Walaupun sudah lengkap pun tetap kita menjaga prokes, tetap jaga pakai masker, jaga jarak, tetap nggak boleh keluar dulu. Karena apa? Karena virus pandemi ini, virus COVID ini masih ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi sahabat Kompas TV, tetap jaga prokes ya, yang tadi itu pakai masker, jaga jarak, nggak boleh keluar, cuci tangan, satu lagi pakai sabun dengan air mengalir untuk mencegah menyebarnya COVID di sekitar kita. Oke, selanjutnya nih dok, minum vitamin C dan sistem imun tubuh itu tidak berpengaruh. Itu mitos. Jadi sebenarnya berpengaruh. Jadi salah satu upaya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, apalagi kalau sedang lagi nggak enak badan, tentu kita harus memberikan vitamin. Ya, bisa yang tadi saya bilang, pada saat ini kita boleh nih tambahkan vitamin C dan vitamin D. Jadi tentunya dengan asupan vitamin C justru akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, yang terakhir dok, imunomodulator bisa ditemukan dalam sejumlah bahan herbal. Betul, itu fakta. Jadi mungkin jelasin sedikit ya. Jadi ada loh beberapa herbal tanaman di Indonesia nih. Enaknya kita di Indonesia nih banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa dipakai untuk sebagai imunomodulator. Contohnya jahe. Enak kan? Pasti kita hujan-hujan gini minum jahe, enak dong, hangat. Kunyit itu udah pasti. Meniran juga ada. Jadi banyak sekali tumbuh-tumbuhan yang memang bersifat herbal bisa mengandung imunomodulator. Itu salah satu informasi yang bagus ya dok ya, maksudnya untuk ibu-ibu juga secara nggak sadar ya, minum jahe udah jadi imunomodulator. Betul. Nah, jadi nggak harus cari-cari vitamin tambahan lain. Sebenarnya dengan jahe kunyit itu kalau kita minum setiap hari, tentunya dengan dosis yang tepat ya, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Itu akan memperbaiki daya tahan tubuh kita. Itu opsi lain selain suplemen ya. Benar, betul banget. Sahabat Kompas TV, itu dia tadi obrolan seru kita sama Dokter Atila soal imunitas si kecil. Sekarang saatnya kita pamit undur diri nih dok. Jangan lupa untuk like, Komen, dan juga share channel YouTube Kompas TV. Dadah. bye-bye.